Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Plus Islamic Center, Ibu Titi Rahayuningsi SPD, Bapak Ibu guru, wali kelas, guru bidang studi yang kami hormati, ayah bunda, mama papa, para orang tua siswa yang berada di rumah, yang insya Allah selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, keafiatan, perlindungan dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang selalu menjadi kebanggaan guru-guru, menjadi kebanggaan orang tua. Insya Allah kalian semua dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jumat yang penuh barokah ini. Kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Guru-guru yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah memberikan pelajaran, kemudian murid-murid yang berada di rumah mendapatkan pengajaran, ya. Insya Allah kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita kirimkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, yang insya Allah syafaatnya akan sampai juga kepada kita yang masih tetap setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita rohis kedua, ya, setelah tahun ajaran baru, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di Jumat terakhir di tahun Hijriah 1442 Hijriah. Tepatnya tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, ya, 1443 Hijriah. Insya Allah tepatnya tanggal 10 Agustus kita akan memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini Pak Wais tidak akan membahas tentang tahun baru Islam, melainkan Pak Wais kembali mengingatkan, kita sama-sama mengingat, dan kita akan membahas tentang salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Zulhijjah. Siapa yang tahu? Suatu peristiwa yang sering kita rayakan, ya, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah kita rayakan bersama, yakni Hari Raya Idul Adha, atau biasa kita sebut juga Hari Raya Kurban. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya Hari Raya Kurban ini tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sampai di mana keimanan, ketaatan dari Nabiullah Ibrahim alaihi
alaihi salam. Karena betapa tidak, sudah lama Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang anak, ya, sampai Nabi Ibrahim sudah menua belum diberikan anak. Selalu dalam doanya Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nanti ayatnya bisa dilihat dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Anakku yang soleh dan soleha. Akhirnya karena kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim, siapa nama istrinya? Siti Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, mengandung kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Nah, dalam ayat selanjutnya As-Saffat ayat 101 katakan fabasyarnahu bigulamin halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Nah, tentunya Nabi Ibrahim alaihi salam sangat senang dengan kelahiran Ismail. Nah, seiring waktu berjalan, Ismail alaihi salam tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, ya, seperti apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian apa yang terjadi? Ketika Ismail alaihi salam beranjak besar, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Perintah apa? Perintah di mana Allah menguji seberapa besar kesabaran, keimanan, ketakwaan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi. Nah, melalui mimpinya tersebut ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana putra yang sudah dinanti-nantikan itu, ya, hadirannya sekian lama harus ia sembelih. Nah, ini salah satu ujian yang sangat berat yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai mimpinya tersebut. Nah, mimpi tersebut ia ceritakan kepada Nabi Ismail, pada putranya, dan meminta pendapat dari putranya. Sehingga dalam lanjutan surat As-Saffat ayat 102 difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fanjur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, salah satu contoh teladan yang bisa kita ambil. Nabi Ibrahim tetap meminta pendapatnya kepada putranya Ismail. Kemudian dengan penuh kesabaran Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, if'al ma tu'maru insyaallah satajiduni minas sabirin. Akhirnya tibalah saat penyembelihan, waktu penyembelihan. Ismail telah dibaringkan
Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah siap dengan pisau, ya, dihunuskan ke leher putranya sambil membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi apa yang terjadi? Ketika pisau itu telah siap untuk disembelih, ya, pada putranya Ismail, malaikat Jibril datang membawa seekor domba yang besar menggantikan Ismail untuk disembelih. Sehingga dalam lanjutan surat As-Saffat ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabina fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadanainahu bijibhin ajim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibu guru, ayah bunda, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kita contoh teladan yang sangat berharga, ya. Ikhlas, sabar, ya, dalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga oleh Allah digantikan putranya dengan sembelihan yang lebih besar. Dan dari ibadah kurban ini kita dapat mengambil pelajaran untuk menyembelih sifat-sifat kecintaan kita terhadap dunia, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini mungkin yang bisa Pak Wais dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengambil pelajaran untuk kita laksanakan dalam kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ijawajatu minni al-khata' atlubu afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.